Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Nah, kali ini saya akan membuat konten tentang tugas UTS saya, di mana di situ saya akan menjawab pertanyaan dari soal yang dikasih Bapak, yaitu tentang pembelajaran otomasi. Berikut ini adalah penjelasan jawaban yang saya jawab. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu tentang apa yang dimaksud dengan otomasi dan apa tujuan serta manfaat yang didapat dengan melakukan otomasi. Jawabannya yaitu otomasi adalah pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin secara otomatis, melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan pengawasan dari manusia, baik itu secara industri ataupun yang lainnya. Tujuan dan manfaat dari otomasi sendiri yaitu yang pertama, penggabungan dan penerapan teknologi. Yang kedua, memperbarui proses pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Yang keempat, mengurangi pengeluaran biaya jasa bekerja. Nah, lanjut dengan pertanyaan yang kedua, yaitu apa sih yang dimaksud dengan gerbang logika? Ada berapa gerbang logika? Jelaskan salah satunya. Nah, gerbang logika itu sendiri atau logic gates adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input menjadi sebuah sinyal atau outputnya. Logika jenis gerbang logika ada 7 macam, yaitu yang pertama ada gerbang AND, gerbang NOR, gerbang NOT, gerbang NAND, NOR, and ROR, yang terakhir gerbang AND NOR. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu gerbang AND. Gerbang AND memerlukan 2 atau lebih masukan atau input untuk menghasilkan hanya satu keluaran, yaitu outputnya. Gerbang AND akan menghasilkan output logika 1 jika semua masukan input bernilai logika 1, dan akan menghasilkan output logika 0 jika salah satu dari input logika bernilai 0. Nah, simbolnya adalah tanda titik. Contohnya Z sama dengan X titik Y atau Z sama dengan XY titik. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, yaitu tentang uraikan secara singkat apa yang saudara ketahui tentang Programmable Logic Controller atau PLC. Nah, itu dalam bahasa Indonesia yaitu kontrol logika terprogram, adalah satu mikroproses yang digunakan untuk otomasi proses industri seperti pengawasan dan pengontrolan mesin di jalur perakitan suatu pabrik. Lanjut ya. Pertanyaan yang keempat yaitu peralatan utama apa saja yang diperlukan PLC sehingga dapat berfungsi sebagai otomasi industri. Jawabannya yaitu yang pertama Central Processing Unit atau CPU, yang kedua programmer atau monitor atau PM, yang ketiga modul input atau output, yang keempat printer, yang kelima. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 5, yaitu apa saja topologi jaringan LAN? Sebutkan, jelaskan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing topologi tersebut. Jawabannya yaitu topologi terbagi menjadi beberapa macam, yaitu ada 11 macam. Yang pertama ada topologi ring atau cincin. Kelebihannya yang pertama dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat. Yang kedua, aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau dari kanan server. Yang ketiga, transmisi data yang relatif sederhana seperti perjalanan paket data dalam satu arah saja. Kekurangan dari topologi ring yaitu kerusakan pada satu media pengirim atau terminal dapat melumpuhkan kerja seluruh jaringan. Yang kedua, paket data harus melewati setiap komputer antara pengirim dan penerima sehingga menjadi lebih lambat. Yang ketiga, pengembangan jaringan menjadi lebih
Yang kedua yaitu topologi bus. Kelebihannya yang pertama, layout kabel sederhana sehingga instalasi relatif lebih mudah. Yang kedua, kerusakan satu klien tidak akan mempengaruhi komunikasi antar klien lainnya. Yang ketiga, hemat kabel sehingga biaya instalatif relatif lebih murah. Kekurangannya yaitu yang pertama, jika kabel utama atau backbone putus, maka komunikasi gagal. Yang kedua, bola kabel utama sangat panjang, maka pencarian ganggu menjadi sulit. Yang ketiga itu ada topologi star. Kelebihannya yang pertama, tingkat keamanan yang cukup baik. Yang kedua, bersifat fleksibel atau mudah dalam hal instalasi. Kekurangannya yaitu yang pertama, jika switch atau hubungan titik pusat rusak, maka seluruh jaringan akan down. Yang kedua, jika terlalu banyak pengguna, maka lalu lintas akan semakin padat dan dapat membuat jaringan menjadi lambat. Yang keempat ada topologi mesh, yaitu kelebihannya yang pertama, jalur pengiriman data yang digunakan cukup banyak. Yang kedua, tidak berebut jalur pada saat proses pengiriman data. Nah, kekurangannya, saat proses instalasi sangat membutuhkan banyak kabel karena jalur yang digunakan sangat banyak. Yang kedua, menjadikan tempat instalasi sangat sempit dan terkesan tidak rapi. Yang kelima, ada topologi tree. Kelebihannya, merupakan jaringan yang besar sehingga dapat mengelompokkan antara satu topologi dengan topologi lainnya. Yang kedua, keamanan yang sangat terhandle. Kekurangannya yang pertama, proses instalasi yang rumit. Yang kedua, troubleshooting yang tidak mudah karena mencakup jaringan yang besar. Yang keenam yaitu topologi linear atau topologi runtut. Kelebihannya itu menyimpan kabel. Yang kedua, tata letak kabel sederhana, mudah dikembangkan. Kelemahannya, deteksi isolasi kesalahan sangat kecil, kepadatan lalu lintas tinggi, keamanan data kurang dan dapat diandalkan. Yang ketujuh yaitu topologi hybrid. Kelebihannya itu fleksibel. Yang kedua, menambahkan koneksi perangkat lainnya dengan mudah karena node atau perihal baru yang dihubungkan ke topologi, dan topologi dapat dihubungkan dengan topologi hybrid kata dengan mudah. Kekurangannya itu pengelolaannya sulit, biayanya mahal dibandingkan dengan topologi lainnya. Instalasi dan konfigurasi topologi sulit. Nah, yang selanjutnya itu yang kedelapan, topologi broadcast. Kelebihannya yaitu sentralisasi data hierarkis sehingga pengolahan data yang lebih baik dan lebih mudah. Ya, kekurangannya komputer bawahnya tidak bisa dioperasikan jika kabel pada komputer tidak akan terputus. Yang kedua, mungkin ada tabrakan bekas atau tabrakan bekas. Yang kesembilan yaitu topologi per topper. Kelebihannya yang pertama, ada biaya yang dibutuhkan sangat murah. Yang kedua, masing-masing komputer dapat berperan sebagai klien maupun server. Kekurangannya itu keamanan pada topologi jenis ini bisa dibilang sangat rentan, sulit dikembangkan. Topologi yang selanjutnya yaitu topologi pasting, yaitu mengatur pengiriman data host melalui dengan penggunaan token yang secara teratur berputar pada seluruh host. Nah, itulah jawaban dari soal UTS yang diberikan Bapak. Semoga jawaban saya berikan dapat bermanfaat bagi yang melihatnya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa komen, like, and subscribe-nya. Dadah. Assalamualaikum.